Berhala adalah apapun dalam hidup kita yang menduduki tempat yang seharusnya diduduki oleh Tuhan saja. Berhala adalah apapun yang menjadi pusat dalam hidup kita. Hal apapun yang terpenting bagi kita. Berhala adalah apapun yang menjadi sumber kehidupan dan menjadi tempat kita bergantung. Berhala apapun membuat kita diperbudak oleh suatu penilaian orang. Jika penyembahan berhala kita itu adalah apa? Cari teman, pengakuan manusia, popularitas, maka naik turun hidupmu, kesedihan dan kegembiraanmu itu semua tergantung dari opini orang. Betul atau enggak? Makanya saya kan selalu ngomong gini, kenapa kok orang itu menghabiskan uang yang mereka tidak miliki dengan hutangan, beli barang yang mereka tidak butuhkan, untuk apa? Untuk dianggap sama orang yang mereka nggak suka. Loh, ini diperhamba. Karena apa? Berhalanya adalah diakui. Anda religius, Anda beragama, Anda rajin beribadah, maka Anda akan selalu berusaha untuk kelihatan rohani, sehingga orang menganggap Anda sangat saleh. Jadi apapun itu selalu tergantung sama penilaian orang, dan berhala itu selalu memperbudak kita sehingga kita tergantung sama orang ngomong apa, papa ngomong apa, keadaan ngomong apa. Jadi kita ini nggak bisa tenang. Kenapa? Keadaan dunia kan selalu naik turun. Orang ngomong ABC macam-macam. Hari ini bisa bilang bagus, besok bisa bilang jelek. Pagi-pagi bisa menerima, sore bisa menolak. Macam-macam. Tapi dengarkan, di dalam Injil, dengarkan, performa kita tidak berarti dan tidak menentukan identitas kita. Yang penting adalah apa yang Tuhan pikirkan tentang Anda di dalam Kristus. Kenapa? Karena performa Kristus. Dengarkan saya, berhala-berhala itu tidak pernah mati buat saudara. Kesuksesan, prestasi, orang-orang yang ngomong punya opini-opini itu tidak pernah bilang I will always be with you. Dia tidak pernah tergantung di atas kayu salib menggantikan kutuk kita. Dengarkan, obat dari kasih kita yang rusak adalah menemukan dan mengalami kasih yang lebih besar, nilai yang lebih besar, harta yang lebih besar dari apa yang semua berhala itu tawarkan. Apa sih kasih yang lebih besar? Yesus bilang gini, Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada apa? Kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14, kamu adalah sahabatku. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, ini loh kasih yang lebih besar. Layak nggak kita disebut sahabat? Nggak layak. Layak nggak saya dipilih? Nggak layak. Disalib Kristus memberikan nyawanya, mendapatkan penilaian terburuk, dikhianati, dikecewakan, dihukum, ditolak, supaya kita yang adalah musuh Allah menerima kasih yang terbesar, penilaian yang tertinggi, pembelaan yang terbesar, pengharapan yang tidak mengecewakan, pengampunan yang tidak bisa dibayar oleh apapun, perkenanan yang paling mulia, supaya saudara menjadi sahabat Allah. Hanya pada salib Kristus kita akan menemukan dan mengalami kasih yang terbesar, nilai dan harta yang terbesar dibanding semua berhala. Jadi saudara, kita sadar masalah kita bukan kebiasaan buruk, tapi kecenderungan dosa di dalam hati yang perlu dikalibrasi oleh Injil. Kasih kita yang rusak dan salah arah dapat ditata ulang hanya oleh apa? Injil. Kita tidak hanya menyembuhkan gejala dosanya, tapi akar dosanya dikalibrasi, akar dosanya disembuhkan oleh apa? Oleh